Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Ya, hari ini sedang bersama Pak Alfian Darat disebut Pak Yan, Direktur Operasi DCKJ yang mengelola jalan tol Jago. Sekarang kita dalam posisi berada di atas jembatan Limorea ya. Ya, overpass Limo Pak. Apa? Overpass Limo. Overpass Limo. Ya. Ya, Overpass Limo. Nah sekarang kondisinya Overpass Limo ini jembatan sudah bebas setengah jalur ya. Setengah jalur ya. Ya setengah jalur bebas. Nah sekarang tentunya kondisi ini masih kurang lancar ya. Betul, Nah betul. ini bagaimana Pak yang perkembangannya? Baik, terima kasih Pak Ibnu. Untuk overpass Limo ini Pak, memang kondisinya dari jembatan yang kita pakai ini sebetulnya ada empat lajur, 2 jalur Pak, Ambon sama Bandung. Nah, masing-masing arah sebetulnya ada dua lajur Pak. Nah, sekarang yang kita buka baru setengahnya, jadi masing-masing arah baru satu lajur Pak. Karena memang kondisinya ini ada beberapa rumah yang sudah Kasih lihat. ada beberapa rumah yang sudah kita bebaskan, tapi masih belum bisa kita bongkar lah Pak. Gitu. Karena memang ini butuh waktu. Ini belum bisa dibongkar ya? Belum bisa dibongkar. Tinggal 2 rumah lagi Pak. Dua rumah lagi. 2 rumah lagi. Karena belum bisa dibongkar, makanya ini kondisinya masih sama seperti ketika dulu kita belum membuka jembatan ini Pak. Masih jadi kalau di atas truk ini harus jalan ya? di atas truk ini nanti jalan. Ya, jadi ini yang besar ini adalah separatornya yang memisahkan jalur yang ke ya? ya. Separator jalan. Iya. Sebetulnya nanti ini median jalan atau separator. Nah, yang ke sana nanti kita buat dua lajur Pak, yang ke arah Pamulang dan yang ke arah Jakarta nanti yang di sini, yang di truk ini. Truk ini nanti yang ke arah Jakarta juga 2 lajur. Jadi kalau dibuka malah yang jalan arterinya malah 2 kali lipat dari jalan arteri yang lama Pak. Yang lama ya? Iya. Jadi ini sampai itu ya, pagar itu ya? Pagar. Ya betul, sampai namanya ceiling fence Pak. Ada pagar fence Ya, ceiling fence itulah nanti sisi sebelah sana, kemudian yang ceiling fence yang di sini juga ujung jembatan satunya lagi. Iya. Ini cukup besar ya? Cukup besar Pak, 2 kali lipat dari jalan lama. Ya. Nah sekarang 2 kali pertanyaannya lipat. kira-kira kapan rencana ini bisa terbuka sampai sana kira-kira? Sampai nembus Target kami akhir bulan Februari ini Pak. Februari ya? Iya. Ya, itu menyesuaikan juga dengan target dari pemerintah bahwa tanggal 15 Maret ini sudah harus bisa kami operasikan Pak. Ya. Berarti lahannya mesti bebas dong? Ya betul, lahannya harus bebas 100%. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa setiap pekerjaan proyek infrastruktur Pak, terutama jalan tol, itu ada 2 pekerjaan besar, 2 pekerjaan utama, yaitu pertama pembebasan lahan dan yang kedua konstruksi fisiknya sendiri. Apabila untuk kegiatan konstruksi fisik itu sebetulnya bisa diprediksi Pak, bisa diprediksi kapan mulainya, kapan selesainya, kemudian sumber daya yang harus kita kerahkan itu bisa dihitung. Karena itu sudah biasa dilakukan semua proyek yang sudah bisa dilaksanakan dan
dengan adanya ketersediaan lahan. Nah, yang masalahnya memang yang masalah ketersediaan lahan ini Pak yang menjadi hambatan di setiap proyek. Karena untuk tol ya. Iya betul, terutama tol. Apa kalau jalan lahan tol pembebasannya? Jadi pertama instansi yang terlibat di sini juga sangat banyak Pak. Instansi yang terlibat mulai dari yang paling utama adalah BPN, baik BPN kota, kabupaten ataupun kanwil BPN di daerah, kemudian PPK yang mewakili Kementerian PU, kemudian juga pemerintah kota karena pemerintah kota itu bagian dari P2T atau pelaksana pengadaan tanah. Jadi ada di situ semua sampai ke Polres Kodim itu ada di dalam tim P2T itu. Kemudian juga yang utama adalah masyarakat itu sendiri Pak, si pemilik lahan. Jadi karena demikian banyak instansi yang terlibat, maka ini nggak bisa dipastikan Pak, tidak bisa diprediksi karena pembebasan lahan ini juga tidak hanya masalah artinya banyak masalah lah Pak yang ada sih, baik dari sisi hukum, dari sisi sosial budaya, Agama ya. agama juga karena ada tanah-tanah wakaf, Pesantren. betul, pesantren. Nah itu yang biasanya makan waktu yang cukup lama dan yang terpenting tidak bisa diprediksi ini Pak masalahnya. Tidak bisa target. Tidak bisa target. Itu dibuktikan dengan sebelum ini kami juga sudah punya target ya Pak ya. Sudah kita sering ulas di video-video sebelumnya. Cuma memang kenyataannya selalu mundur dan mundur gitu. Meskipun kami juga sadar semua pihak sudah berkontribusi maksimal sih Pak. Tapi karena ya itu tadi ada banyak instansi, kemudian koordinasi antara instansi juga, kemudian pengambilan keputusannya yang ya nggak bisa cepat lah gitu. Itu yang bikin pembebasan lahan ini tidak bisa diprediksi Pak. Dan ujung-ujungnya akhirnya tersangkut juga masalah penyelesaian fisiknya Pak. Ya. Kalau tanahnya tidak bisa diprediksi kapan selesainya, akhirnya visi konstruksi juga akhirnya ikut terpengaruh juga Pak. Beda. Cara lahan seksi 3B ini ya. Ya. Ini 3B kan? Betul 3B dari Krukut Junction ke arah Limo Pak, perbatasan dengan Cinere Serpong. Pelanggaran ya. Betul. Nah itu berapa bidang lagi? Kalau jumlah bidang sekitar kurang dari 40 Pak. Sudah yang harus kita selesaikan, dan yang jelas kurang dari 40 bidang yang kami targetkan ini di akhir bulan ini Pak, terkait dengan tadi penyelesaian tanggal 15 Maret. Jadi bila target akhir bulan ini tidak bisa terlaksana, masih ada bidang yang belum dibebaskan sehingga terpengaruh ke konstruksi lagi, ya itu akan terpengaruh Pak. Kembali lagi ke target pemerintah 15 Maret, itu kira-kira bagaimana menurut Pak Yan dengan pembangunan dan masih berjalan ini? Ini kan mau bangun ini ya Pak? Jembatan ya? Apa main roadnya Pak? Main roadnya jadi nanti di bawah, ya? di bawah overpass Limo ini Pak nanti Pak. Main road yang ke arah Simpang Susun Krukut maupun ke arah Cinere. Ya. Ya, jadi ini bisa kita lihat Pak, ini di belakang kita ini kami sedang melakukan penggalian di bawah jembatan overpass Limo ini, yang nanti jadi ini ada dua girder Pak, masing-masing girder ini ada satu arah nanti, baik yang menuju ke Kukusan maupun dari sebaliknya sebelah sana nanti Kukusan menuju ke arah Cinere ya. Jadi ini bisa kita lihat saat ini kami masih mengerjakan pekerjaan tanah Pak, baru penggalian. Nah ini kebetulan yang di sini sudah ini selesai semua Pak. Nah ini sedang kami kejar untuk mengejar target tadi yang ditetapkan oleh pemerintah 15 Maret. Cuma di beberapa lokasi nanti, terutama yang di main road ataupun yang di out of ramp Limo ini, yang lokasi gerbang itu memang ada beberapa bidang tanah kurang dari 40 lagi lah yang mesti kita bebaskan.
Nah ini sekali lagi kami masih berkejaran nih Pak dengan waktu. Jadi kami sudah berusaha maksimal, cuma sekali lagi semua tergantung juga Pak dengan sisa tanah yang belum ini kami bebaskan, betul. Termasuk ada di pengadilan ya konsinyasi? Ya, konsinyasi juga ada lebih kurang 11 bidang lagi Pak yang kita masukkan ke pengadilan, sekarang sedang berproses dan beberapa sudah dikeluarkan PHH atau pemutusan hubungan hukumnya Pak. Dan itu mudah-mudahan bisa kita gunakan Pak, sambil nanti keputusannya ada di pengadilan, ini bisa kita pakai Pak. Jadi kami berharap ya pembebasan tanah yang menggunakan pembayaran langsung dari Elman juga bisa selesai, dan di satu sisi yang untuk konsinyasi ke pengadilan juga bisa diselesaikan Pak, sehingga semua tanah bisa kami gunakan. Itu Pak kira-kira. Sebetulnya sebelum bulan puasa lah ya, sebelum Lebaran ya. Sebelum ya. Sudah bisa dimanfaatkan oleh ya. masyarakat. Ya kami berharap paling lambat sebelum Lebaran bisa kita gunakan untuk kegiatan arus mudik. Mudik ya. Arus mudik Lebaran Sudah Pak. nyambung ke Cinere. Sudah nyambung ke Cinere. Nyambung ke bandara ya. Iya betul. Sehingga masyarakat yang ingin pulang kampung lewat bandara dari arah Bogor sudah bisa menggunakan ini Pak. Nyambung Tangerang. Ya, Tangerang. Karena tembus ke tol Jakarta Tangerang juga ini Pak nanti Pak, di daerah Kunciran. Jadi ini mudah-mudahan cukup bisa membantu Pak nanti. Ini harus mudik. Strategis tol ini ya. Betul. Strategis, dan juga saya lihat pekerjaannya sudah dikerjakan. Ya. Mudah-mudahan progres untuk percepatan penyelesaian proyek pembangunan tol Cijago sampai ke Cinere dapat bisa terwujud ya. Amin Pak. Iya. Di akhir di pertama atau maupun mungkin sebelum Lebaran sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Digunakan ya, betul. Ya, masyarakat akan happy itu. Minimal sudah fungsional Pak ya. Fungsional. Seperti yang 3 sekarang. 3 sekarang. Meskipun belum ada tarifnya, tapi udah bisa dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat Bapak. Gitu Pak. Ya, rasa demikian ya. Terima kasih Pak Ibnu. Ya. Demikian laporan kita Pak ya. Ya. Demikian laporan kami jadi Pak Ibnu mengenai progres pembangunan tol Cijago dari sesi 3 sampai sesi 3B ya. Ya, 3. Tembus ke Cinere. Mudah-mudahan penyelesaian pembangunan tol ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas, dan itu juga akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Ya. Dan semua nanti logistik akan lewat sini, masyarakat lewat sini, dan ke bandara akan lebih cepat, dan tentunya insya Allah pembangunan ekonomi akan makin bertambah lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.